Anda sebelum belajar silahkan siapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siap untuk materi hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita nyanyi dulu seperti biasa. Silahkan berdiri. Kita nyanyi anak Indonesia. Gimana pertamanya? Bangun pagi, Bangun pagi, olahraga. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. sekali lagi. Ya. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan lagi. Nah, siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita materi kemeja dari Sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kemeja. Nah, pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar celana, ya kan? Celananya sudah selesai kan? Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke. Mungkin langsung saja ya kita ke materi kita pada hari ini. Nah, kemeja. Siapa? Untuk kemeja ini itu ada pada elemen persiapan pembuatan busana di fase F. Nah, untuk kemeja, siapa di sini yang tahu definisi dari kemeja? Nah, silahkan Miska. Meja adalah pakaian atas wanita atau pria yang memiliki kantong, kerak, dan kancing dari atas sampai bawah, dan biasanya dipakai saat acara formal maupun informal. Ya, betul. Oh ya, maaf sebelumnya saya lupa absen. Bentar, Ibu absen dulu. Andini, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Berlin, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Dea, ada di bawah. Debbie, Hadir, Bu. Deca, Sakit. sakit ya? Ada suratnya? Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Zakia, Eva, Hadir, Bu. Fiersya, Hadir, Bu. Intan, Kristina, Hadir, Bu. Miska, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Nurhaliza, Hadir, Bu. Kelsa, Hadir, Bu. Ratu, Es Alifa, Safina, Salsa Nabila, Sofira, hadir Bu. Tania, Uci, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Saskia, hadir Bu. Baiklah, untuk
kemeja tadi yang disampaikan sama Miska itu benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya itu menjelaskan pengertian dan sejarah singkat kemeja, mengidentifikasi bagian-bagian kemeja dan fungsinya. Kemudian itu ada menjelaskan jenis-jenis kemeja serta karakteristiknya. Lalu ada mengidentifikasi jenis bahan yang digunakan untuk kemeja. Kemudian menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kemeja. Selanjutnya itu ada pengertian kemeja. Benar seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, Miska, kemeja itu merupakan pakaian atas yang menggunakan kancing dari bagian atas hingga bawah, berlengan baik pendek maupun panjang, memiliki saku di bagian tertentu. Kemudian kemeja ini biasanya busana bisa dipakai di acara formal maupun non formal. Nah, pada kemeja ini biasanya itu digunakan kalau sekarang itu digunakan di pakaian wanita dan pakaian pria. Nah, kalau di zaman dulu awal-awal penemuan kemeja itu yang menggunakan kemeja hanya laki-laki. Sejarah singkatnya itu kemeja itu ditemukan sekitar tahun 1871. Nah, awalnya itu yang menggunakan hanya laki-laki, dan nama lain dari kemeja itu awalnya itu Jamaika. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan bagian-bagian dari kemeja. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, pada kemeja itu ada kerah. Kerah kemeja itu biasanya terdiri dari dua bagian bawah dan bagian atas. Nah, untuk bagian bawah itu biasanya disebut dengan kaki kerah, dan bagian atasnya itu adalah daun kerah. Nah, lanjut ini ada lengan. Untuk kemeja itu ada dua lengan pendek dan lengan panjang. Jika menggunakan lengan panjang, berarti menggunakan apa namanya? Kakao. Nah, atau yang sering kita sebut dengan bantangan. Ya. Biasanya itu menggunakan kancing di bagian ujungnya. Kemudian itu ada bracket. Bracket itu adalah bagian lapisan baik itu pada untuk apa ini? Untuk kancing maupun untuk lubangnya. Nah, kemudian ada apa lagi? Pad. Pad itu bagian lipatan pada punggung kemeja yang biasanya dilebihkan untuk membentuk bahu. Kemudian ada yoke. Apa itu yoke? Yoke itu adalah kain penyambung antara bahu dan depan, bahu depan dan belakang. Selanjutnya jenis-jenis kemeja. Pertama itu ada camshirt. Camshirt. Ini gambarnya. Ada yang pernah melihat bentuk kemeja seperti ini? Di mana biasanya ditemukan? Biasanya camshirt ini dipakai di acara yang semi formal, tidak terlalu formal, karena jenisnya lebih santai. Jenisnya itu lengan pendek, kerahnya bentuknya seperti ini. Ya, kerahnya agak
bukan kerahnya agak setengah rebah, tapi masih terlihat rapi jika digunakan. Biasanya digunakan pada acara non formal saja. Selanjutnya ada dresser. Pernah melihat kemeja seperti ini? Nah, sepertinya si kemeja seperti ini sudah umum ya ditemukan. Nah, kemeja ini biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang menghadiri acara formal atau bisa pegawai kantor. Ya. Dia kemeja yang memiliki lengan panjang, pakai manset seperti gambar. Kemudian ada dinner shirt. Nah, dinner shirt ini biasanya digunakan pada orang-orang yang bekerja di hotel yang melayani tamu-tamu eksklusif. Nah, untuk kemejanya itu biasanya dipadukan dengan dasi seperti ya, dasi hitam. Selanjutnya ada Winchester shirt. Winchester shirt ini biasanya itu pada bagian kerah, bagian bantangan atau cuffnya itu menggunakan warna kain yang berbeda. Nah, misalnya warna seperti pada gambar ini, kain yang digunakan untuk baju kan warna biru. Nah, untuk kerah dan cuffnya itu berwarna putih. Itu tujuannya untuk supaya pada saat mengenakan jas atau blazer itu terlihat ya, itu kan lebih rapi dan formal. Selanjutnya ada kue merah. Nah, jenis ini nih jarang kita temukan ya. Dia seperti baju koko, tapi ini merupakan jenis kemeja. Nah, kue merah ini jenis kemeja yang memiliki border. Ada yang tahu border? Bukan. Itu bordir. Beda. Nah, border ini itu apa? Jahitan-jahitan kecil yang vertikal. Garis-garis. Nampak? Garis-garis. Nah, itu namanya border. Nah, biasanya kue merah ini memiliki 4 saku, bagian kanan kiri atas dan kanan kiri bawah. Memang agak aneh gitu, tapi memang ada jenis kemeja seperti ini, memang ada, tapi memang jarang kita temukan. Selanjutnya itu ada coat shirt. Coat shirt ini biasanya digunakan untuk kaum wanita karena dia memiliki kesan ya lebih feminim dan ada tambahan hiasan di bagian dada. Nah, untuk kerahnya menggunakan kerah kemeja biasa. Nah, selanjutnya ada polo shirt. Nah, ini biasanya digunakan pada laki-laki kaum muda ya, karena lebih stylish, lebih terlihat lebih muda jika menggunakan ini. Nah, apa ciri khas dari polo shirt? Ada yang tahu? Hah? Sedada. Nah, betul. Tepuk tangan dulu. Ya, betul. Polo shirt itu merupakan jenis kemeja yang kancingnya hanya tiga atau mungkin 2. Dan bahannya juga lebih nyaman, Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang jenis
kemeja yang digunakan. Nah, biasanya ketika kita membuat kemeja itu bahan yang digunakan ini. Drill, ada yang tahu drill? Biasanya digunakan untuk rok, bisa juga untuk kemeja. Nah, selanjutnya itu ada high twist, ada outsport, taipan tropical, wall. Nah, mungkin wall ini sering lah ya kan kita lihat. Denim itu contoh bahan seperti jeans tapi lebih tipis. Kemudian cambray, katun sering digunakan. Kemudian flanel itu biasa yang kemeja kotak-kotak itu. Oke. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Apa aja? Gunting, jarum jahit, jarum bentur, penggaris, meteran, mesin jahit. Bahannya Benang, air, pena, pensil, spidol, kertas kaca. Udah pernah lihat semua kan bahannya? Nah, Ibu ada kuis kan sudah Ibu jelaskan tadi dari pengertiannya, sejarah singkatnya, kemudian jenis-jenis kemeja, apalagi alat dan bahan yang digunakan. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakan kuis dan linknya sudah Ibu kirim di grup. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Soalnya ada di Ikom.
Jangan ribut ya. Kerjakan soalnya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah? Siapa yang dapat 100? 80? 60? 40? 20? Kosong. Berarti yang paling rendah 80? Ya. Salah di bagian mana? Rabu terakhir. Apa pertanyaannya? Alat pembuatan meja. Alat pembuatan meja. Apa saja alatnya? Jadi beda ya antara alat sama bahan. Nah, karena di situ ada beberapa yang salah, masih salah. Ibu mau tanya apa perbedaan alat dan bahan? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa membedakan antara alat dan bahan? Alat yang bisa digunakan. Nanti ibu Untuk sekali pakai. Alat bisa dipakai. ya betul. Tepuk tangan dulu. Ya, alat itu adalah barang yang digunakan untuk masa berkepanjangan yang bisa digunakan berulang kali. Tapi bahan itu hanya digunakan sekali kali. Kita sudah mengerjakan kuis, sudah ibu jelaskan juga. Nah, ibu mau kita membagi kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang, ada 6 orang. Kayaknya ibu bagikan melalui absen aja ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok 1 Andini Lestari, Bella Tamara. Dicatat ya kelompoknya, namanya. Dicatat, siapkan dulu kertas.
presentasikan. Setiap kelompok berisi 5 orang. Ada satu kelompok yang 6 orang karena kita jumlahnya ganjil 31. Silakan dicatat. Kelompok 1 Andini Lestari, Bella Tamara, Berliana, Boru Manipuru, Bunga Dorman, Uli, Dea Lestari, kemudian Debbie Victoria. 6 orang ya, kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Deca Febriani. Deca nggak hadir ya? Berarti pas lah ya, 30. Berarti 55 pas tuh. Andini Lestari kelompok 1, Bella Tamara, Berlin, Bunga, dan Dea kelompok 1. Kelompok 2 Debbie, Desi, Diana Putri, dan Dini Ekrianto. Lalu kelompok 3 Zakia Konita, Eva Amelia, Fiersha, Insan, dan Kristina. Nah, kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4 itu ada Miska, Najwa, Novia, Nurhaliza, dan Kelsa. Selanjutnya kelompok 5 Ratu, Alifa, Safina, Salsa, dan Sofira. Kelompok terakhir Tania, Uci, Ulfa, Zahra, dan Zaskia. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk kelompoknya. Diana, kita Ini kelompok siapa sih? Desia. Ini Bella di mana? Ada lagi. sudah duduk sesuai kelompoknya. Dapat kelompok semua kan? Nah, silahkan dikerjakan. Ya, buat aja nama kelompok. Kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompoknya aja kan. Nah, kan ini Ibu ada ngasih kalian ini untuk kerja kelompoknya kan. Nah, Ibu mau menjelaskan sedikit. Nah, untuk nama itu kalian isi nama kelompoknya saja. Maksudnya kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 seperti itu. Nah, kelas, catat kelasnya kelas berapa. Kemudian ini baca petunjuk kerjanya dulu. Nih, disuruh apa? Bentuklah kelompok, sudah kan? Nah, kemudian baca secara seksama yang sudah dipelajari tadi. Nah, kemudian kerjakan tugas. Itu ada tugas 1, 2, dan tugas 3. Nah, tugas 1 ini itu berupa tugas
materi yang tadi. Ya. Ada definisi sama sejarah singkatnya. Nah, untuk sejarah singkat ini ringkas saja, 4 sampai 5 kalimat saja. Kemudian ini ada identifikasi bagian kemeja. Nah, kan ada kerak, lengan, kaf, plekat sama yok. Nah, untuk itu yang sebelahnya, tabel sebelahnya itu diisi fungsinya apa? Fungsi dari kerak, lengan. Nah, untuk tugas 3 itu menyebutkan alat dan bahan. Kemudian, udah, itu aja. Ada yang ditanyakan? Udah paham belum? Sudah? Tidak ada yang membingungkan? Silakan bekerja. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham lagi, boleh ditanyakan sama ibu ya. Ya, Bu. Jangan lupa isi nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya. Kenapa? Boleh di bawahnya atau di sampingnya. Kosong. Ya, silakan berdiskusi. Nanti tugasnya dipresentasikan satu persatu. Untuk waktu pengerjaannya setengah jam ya. Berarti jam 9.40 nanti.
Ya. Nanti yang dipresentasikan itu tugas 1, 2, 3, dan 4. Semua harus bekerja ya, nggak ada yang temannya saja yang bekerja. Iya, Ibu. Semua ikut berpikir. Oke. Ya.
Thank you.
Ada yang mau siap? bagian depannya, bagian depan di bagian ini. Kata saya ini untuk ibu dan adik.
Tadi di sini temannya ya. Semua kamu ya. Kalau nggak dijawab itu gimana? Kan emang ada Dijawab. Jangan sampai kosong. Suaranya. Ibu, yang nomor 3 WTKK pendidikan kesejahteraan jadi kita belajar di beda materi. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah dicek betul-betul? Sudah. Sudah terisi semua? Sudah. Kita presentasikan lagi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kami dulu. Orang mana? Kelompok 4 atau Siapa yang mau? Kami. dari kelompok 5. Masya Allah iya. Kami ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibaca oleh Novia. Yaitu tuliskan
menurut Bang Fajar. Kemeja adalah pakaian atas memiliki kerak, memiliki kancing dari atas sampai bawah, berlengan baik pendek atau panjang, dan memiliki kantong di satu sisinya. 2. Ringkas sejarah perkembangan kemeja dalam 4-5 kalimat. Pada abad ke-19, kemeja mulai menunjukkan ciri-ciri benderet seperti kancing penuh dan kerak yang lebih fleksibel. Akan dilanjut oleh Kelvin. Tugas 2 adalah identifikasi bagian kemeja. 1. Kerah. Fungsi kerah adalah sebagian penutup leher dan memberi struktur pada kemeja. 2. Lengan. Berfungsi untuk melindungi lengan dan memberikan ruang gerak. Kaf adalah menyempurnakan ujung lengan agar terlihat rapi dan formalitas. Blanket adalah belahan kain pada kemeja mempermudah pemakaian dan pelepasan. Yoke adalah bagian punggung atas untuk menjadi tulang badan dan memberi struktur serta kenyamanan pada pakaian. Tugas 3 garut alat dan bahan. Tugas 3 alat dan bahan. Sebutkan minimal 5 alat yang digunakan dalam pembuatan kemeja beserta fungsinya. 1. Kunci kain. Memotong kain sesuai pola. 2. Mesin jahit untuk menyatukan kain menjadi pakaian. 3. Pita ukur. Mengukur bagian buku dan kain membuat pola. 4. Jarum pengukur. Menjepit dan menyatukan potongan pola atau kain sebelum dijahit. 5. Pola membuat atau memindahkan tanda pada kain. Yang dilanjut oleh Miska. Refleksi itu tidak ada yang bertanya. Kiranya ada yang memberi kritik dan saran? Ada? Tidak ada ya? Oke, sekiranya tidak ada pertanyaan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Siapa lagi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang akan dibacakan oleh Bunda. Tugas pertama, tuliskan definisi kemeja menurut bahan aja. Bagian atas yang memiliki gerak, berlengan pendek maupun panjang, memiliki kalat dan jok. 2. Ringkas sejarah perkembangan kemeja dalam dimulai dari Mesir kuno sebagai pakaian dalam dari lain dan berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 sebagai busana yang melindungi pakaian luar yang mahal. Kemeja paling pertama atau awal ditemukan dalam makam dinasti pertama di Mesir kuno terbuat dari lem. Tugas kedua, kemeja sebagai pembingkai wajah, memberikan struktur pada pakaian dan menambah kesan rapi lengan, melindungi tangan dari faktor panas, dingin,
pertama kali dan memberikan kesan rapi. Yuk, memperkuat dan memberi kesan yang rapi pada ujung orang. Kan, menyanggah lubang kancing dan memperbaiki seluruh kemeja. Joget memberi bentuk dan struktur di area bahu dan punggung atas. Nanti orang Apakah saya sudah bisa menentukan ukuran benar? Sudah dengan memastikan ukuran dipasang, namun tidak ketat dan memastikan betul tegak lurus. Satu, mesin jahit. Dua, kain. Tiga, emperan. Empat, setrika. Lima, benang. Enam, kemeja. Tujuh, penggaris, bodi, dan jarum pentul. Ada yang mau bertanya? Jelas. ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alifa. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, misalkan kita ingin membuat kemeja, bahan apa yang akan kalian pilih untuk membuat kemeja yang kalian buat? Yang menurut kalian bagus? Kira-kira bahan apa? Flanel atau kotak? Menurut saya itu lebih bagus dan itu desain lama dan itu menurut saya bagus. Untuk kenyamanannya, apakah itu termasuk nyaman atau nyaman sih? Nyaman. Terima kasih. Oke, itu saja. Ada lagi yang lain? Kami tutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau ngobrol, Ibu? Siapa aja? Kelompok 5 tidak mau. Boleh. Ini tadi dikumpulkan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ratu. Yang pertama, tuliskan kemeja menurut bahan ajar. Kemeja adalah pakaian formal bagian atas yang memiliki kerah berlengan panjang ataupun pendek, memiliki kancing dari atas hingga bawah, dan memiliki kantong di bagian tertentu. Cocok dipakai pria dan wanita untuk di acara formal ataupun dua, ringkas sejarah perkembangan meja dalam 4 sampai 5 tahun. Sejarah meja yaitu meja ditemukan pada tahun 1821. Meja awalnya hanya digunakan pria, lalu mulai berkembang hingga kini. Nama lain dari meja adalah Jamaica dan dilanjutkan oleh salsa.
agar terlihat lebih formal dan dapat melindungi area leher. Lengan untuk menutupi bagian lengan dan memberikan formal dan elegan. Cukup bertujuan agar kemeja lebih panjang terlihat lebih rapi. Plaket bagian pada garis belakang untuk membentuk bahu dan untuk mempermudah pelepasan. Yoke menyatukan bagian bahu dan depan dan belakang. Bahan-bahan kemeja yaitu drill, katun, denim, wool, flanel, oxford, high twist, taipan tropikal. Alat dan bahannya gunting, jarum jahit, jarum mesin, jarum betul, mesin jahit, meteran, kain, benang, kertas kacang, pena, pensil, atau spidol. Dan ada beberapa jenis kemeja yaitu cap shirt, vest shirt, dinner shirt, princess shirt, buaya merah, polo shirt, dan coat shirt. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran? Oke, di perkenalkan, nama saya Bu Dharma dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, pernahkah kalian membuat kemeja? Yang kedua, dalam menjahit kemeja yang sulit untuk kalian kerjakan apa? Ya, soal itu. Yang kedua, dalam membuat menjahit kemeja yang sulit untuk kalian kerjakan dalam pembuatan kemeja. Izinkan saya menjawab. Kami pernah membuat kemeja dan menurut kami bagian paling sulit dibuat adalah bagian kerah dan bagian lengannya. Sekian jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, menggunakan pola kerah apa yang biasanya kalian pakai dalam membuatnya? Sekian, terima kasih. Kami biasanya menggunakan pola kerah slip packet. Sudah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin koreksi yang tadi itu kan pertanyaannya pola kerah yang digunakan. Nah, untuk kemeja itu kerah kemeja namanya. Yang sering digunakan itu kerah kemeja. Jadi istilah slip packet itu yang di sini. Ya, ulang. Kan, itu tetap namanya kerah kemeja. Ya, beri aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zakia.
Ringkas sejarah perkembangan kemeja. Kemeja dulunya digunakan atau dipakai oleh pria dan akan dilanjutkan oleh pria. Keras fungsinya memberi struktur pada kemeja dan membingkai wajah pemakai. Lengan panjang memberikan kesan formal dan elegan. Lengan pendek lebih santai dan nyaman untuk cuaca panas. Kaf fungsinya merapikan ujung lengan kemeja untuk membuat tampilan kemeja tampak rapi. Saikat fungsinya tempat memasang kancing dan lubang kancing. Jok fungsinya membantu menyesuaikan bentuk kemeja dengan cara memakai supaya jalurnya pas dan nyaman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya pada kelompok yang menjadi? Perkenalkan nama saya saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya alat dan barang saja yang ambil dari Benang, kertas kaca, pena, pensil. Oke, jika tidak ada lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-upload. Dua kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Diana. 1. Tuliskan definisi kemeja menurut bahan ajar. 1. Kemeja merupakan jenis busana yang menggunakan kerat, berlengan panjang maupun pendek dan memiliki kancing dari atas sampai bawah, juga memiliki kantong atau saku di bagian kedua. 2. Ringkas sejarah perkembangan kemeja dalam 4 sampai 5 kalimat. Waktu pertama kali adanya kemeja itu digunakan hanya pada kaum laki-laki yang bernama Jamaika dan ada pada tahun 1861. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh satu kerah melindungi leher dari kerah berfungsi melindungi leher dari sinar matahari serta digunakan bersifat mengintegrasi. Lengan
pemasan kemeja memberikan tampilan yang rapi dan bergaya. Juga memberikan peluang gerak dan memastikan pakaian tas di bahu dan bagian atas tubuh serta menutupi tulang bahu. Dan selanjutnya kami bawakan oleh Sebutkan minimal 5 alat yang digunakan dalam pembuatan kemeja beserta fungsinya. 1. Gunting berguna untuk memotong kain. 2. Jarum pentul berguna untuk menahan kain agar kain yang dijahit tidak bergeser. 3. Meteran berguna untuk mengukur tubuh. 4. Mesin jahit berguna untuk menjahit baju atau pakaian. 5. Jarum jahit berguna membentuk jahitan untuk menjamun atau menghias bahan seperti kain, kulit, atau bulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Sofia Aliadewi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bahan apa yang bagus untuk dibuat kemeja? Bahan apa saja? Dan apa berapa jenis-jenisnya? Ya. Ada kain katun, kain flanel, kain denim, kain drill, dan wool. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka akan saya tutup. Demikianlah presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil teknologi yang akan dibaca oleh tuliskan definisi kemeja menurut bahan ajar. Menurut bahan ajar, kemeja adalah pakaian atas yang menutupi bagian dada, bahu, lengan, dan tubuh sampai perut, biasanya dilengkapi dengan kerah dan sering memiliki kancing di bagian depan. Ringkas sejarah perkembangan kemeja adalah 4-5 Sejarah kemeja dimulai dari Mesir kuno sebagai pakaian dalam desain yang kemudian berkembang di Eropa sebagai pakaian luar yang mewah pada abad ke-15. yang akan dilanjut oleh Zahra. Kerah, intinya, bagian kerah kemeja disebut dengan kode kerah bagian bawahnya terletak di bawah. Lengan, fungsinya lengan merupakan tali kemeja terletak di bagian atas untuk memiliki fungsi yang penting dalam kemeja berbagi media. Ini kan teman ya, Kak. Teman ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka menggunakan jas pelaket. Pelaket ini terdapat di bagian besar kemeja. Kemeja yang di kemeja Perhatikan dari mana. market ini market di bagian kiri depan kemeja. Yoke merupakan bagian kemeja yang berfungsi menutupkan kemeja bagian depan dan belakang. Yoke juga berfungsi untuk menutupi tulang bahu pada tubuh. Yang selanjutnya akan membaca oleh Usman. Kalau balik dari sini. Sebutkan minimal 5 alat yang digunakan dalam pembuatan kemeja beserta fungsinya. 1. Apakah saya tadi ditambahkan? 1. Alat gunting jarum, jahit, jarum mesin, jarum pentul, penggaris, meteran, mesin jahit. Bahannya benang, kain, pena, pensil atau spidol, kertas keras. Yang akan dilanjutkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah tampil semua kan? Sudah dulu. Nah, setelah kita mengerjakan tugas ini, masih ada yang bingung tentang kemeja? Tidak. Ada yang bagian dari kemeja? Tidak. Nah, ini nanti ibu nilai berdasarkan penampilan kelompok kalian tadi. Nah, ibu sedikit bertanya, Ratu, kaf itu bagian mana? Di kemeja di bagian mana? Di bagian mana? Biasanya disebut ya. Fungsinya Membuat supaya rapi, supaya terlihat rapi. siapa? Elsa. Lengkap itu di bagian lengkap. Tadi kan kita sudah diskusikan nih bagian-bagian dari kemeja. Leket adalah bagian kancing. Ya. Bagian kancing atau lubang kancing. Oke. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang bisa menyimpulkan, ibu kasih nilai tambah. Ada yang berani? Siapa angkat tangan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Zahra. Baiklah, saya akan menunjukkan pelajaran kita pada hari ini. Kemeja. Kemeja adalah pakai busana yang kemeja adalah busana yang memiliki kancing dari atas, memiliki kerah, lengan, kantong, yang biasanya digunakan oleh wanita ataupun pria. Kemeja juga bisa digunakan di acara formal ataupun non formal. Dan bagian-bagian kemeja itu ada kerah, lengan, leket, kaf, dan ada kerah, lengan, kaf, leket, dan ada yoke. Dan untuk sejarah singkat kemeja ditemukan pada tahun 1871. Kemeja awalnya digunakan oleh pria, lalu hingga berkembang saat ini, dan nama awal dari kemeja itu Jamaika. Ya, beri aplaus. Ya, seperti yang disampaikan sama temannya tadi, itu udah komplit ya, udah include dan sangat bagus. Nah, di sini ibu akan menampilkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh, Berlin, boleh dibacakan? Kesimpulan, kemeja adalah busana bergerah dengan kancing depan yang digunakan untuk berbagai keperluan baik formal maupun kasual. Terdiri dari beberapa bagian seperti kerah lengan, cut, flat, cuff, leg, yoke, dan waist. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Jenis kemeja pun sangat beragam, mulai dari cuff shirt, jersey, dinner shirt, windship, guavera, white shirt, hingga polo shirt.
jarum, garis, dan meja, serta bahan perlengkapan seperti benang, kain, dan kertas bola. Oke, terima kasih Berlin. Nah, mungkin pembelajarannya sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membawa alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kemeja. Selesai. Jalan kita sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran kita, tutup dulu ketua kelas, siapkan lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, untuk hari ini kita tepuk tangan dulu. Sampai jumpa